Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dengan muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya, yaitu bahan-bahan dalam pembuatan patung. Seperti yang kita ketahui, bahwa jenis patung berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu patung figuratif dan patung non-figuratif. Patung figuratif adalah bentuk patung yang dibuat dengan menirukan bentuk secara alamiah, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan patung non-figuratif adalah patung yang secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk wujudnya bersifat abstrak. Nah, sekarang kita akan membahas bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan patung. Bahan pembuatan patung terbagi menjadi 3. Yang pertama bahan lunak, yang kedua bahan sedang, dan yang ketiga adalah bahan keras. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, dan sabun. Yang kedua adalah bahan sedang. Bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga adalah bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Kayu contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Sedangkan batu-batuan contohnya batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Kita akan melihat contoh dari bahan lunak. Jadi bahan lunak ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya sabun mudah dibentuk tetapi ukurannya kecil sehingga akan mengalami kesulitan ketika membuat patung dengan ukuran yang besar. Selanjutnya tanah liat mudah dibentuk namun elastisitasnya harus baik dan kadang mudah pecah. Nah, ini adalah 3 contoh bahan-bahan lunak dari lilin dan sabun. Selanjutnya bahan sedang. Bahan sedang seperti yang kita ketahui pengertiannya adalah bahan yang tidak lunak maupun tidak keras. Ini adalah contoh kayu dari bahan sedang untuk pembuatan patung. Selanjutnya adalah bahan keras. Ini adalah contoh-contoh bahan keras dari kayu dan juga batu-batuan. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pembelajaran bahan-bahan pembuatan patung agar memperdalam pemahaman kita terhadap materi seni budaya dan prakarya, khususnya materi pemahaman tentang patung ini akan diberikan evaluasi. Anak-anak bisa melihat slide PowerPoint seni budaya dan prakarya tema 1 yang telah dibagikan minggu kemarin untuk menjawab soal-soal ini. Soal yang pertama, tuliskan pengertian dari seni patung. Yang kedua, apa yang dimaksud patung figuratif? Yang ketiga, apa yang dimaksud patung non-figuratif? Soal keempat, tuliskan 3 jenis bahan dalam pembuatan patung beserta contohnya. Silakan disalin di buku tulis kalian, lalu dijawab. Setelah itu, kalian kirimkan jawaban kalian pada komentar pribadi postingan ini ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.